Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela pemirsa, masih bersama dietitian atau ahli gizi Ibu Rosita Anwar SST RD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih membahas remaja sehat bebas anemia. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Baik, Ibu Rosita, kita lanjutkan kembali ya Ibu ya. Untuk pengobatan sendiri untuk penyakit anemia ini, apakah bisa sembuh dengan adanya pengobatan atau dengan minum tablet penambah darah itu sudah bisa sembuh, Bu? Itu tadi tergantung ya. Kalau misalnya dia memang ada penyakit bawaan, penyakit kelainan darah, itu sebenarnya tidak bisa sembuh. Jadi harus teratur periksa ke dokter. Tetapi kalau misalnya dia hanya saat itu tidak ada penyakit lain, misalnya dia memang HB-nya rendah karena kurang asupan, itu bisa langsung diberikan asupan penambah zat besi kayak itu, bahan makan yang mengandung zat besi ataupun tablet penambah darah. Oke, baik. Kalau untuk proses penyembuhannya sendiri mungkin ini Bu ya, apakah setelah sembuh dari anemia ini sendiri tidak berulang kembali, apakah nanti akan ada timbul penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan karena adanya anemia ini? Kalau tidak ditangani? Apabila sudah ditangani dan tidak ditangani? Kalau sudah ditangani berarti bebas dari anemia kan. Okay. Kalau misalnya tidak ditangani, misalnya anak-anak remaja itu misalnya kita tidak tahu kan, mungkin orang tuanya bekerja jadi tidak terlalu memperhatikan anaknya, itu bisa mengganggu pertumbuhan anak tersebut, kemudian kecerdasannya, IQ-nya rendah kayak itu. Terus reproduksi, kalau anak perempuan reproduksi setelah dia berkeluarga itu terganggu, kemudian bisa juga kena serangan jantung karena kan fungsi dari zat besi itu sendiri kan, hemoglobin itu untuk zat besi itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kan, sampai ke otak. Nah itu kemudian kalau misalnya masih tidak ditangani, memang dia kena anemia, bisa menyebabkan kematian juga. Bisa menyebabkan kematian? Ya, kalau misalnya tidak ditangani memang dia anemia berat. Okay. Itu anemia yang berat apakah karena tidak acuhnya si penderita, atau memang karena dari proses berulangnya anemia itu muncul? Itu bagaimana, Bu? Anemia itu sendiri kalau sebenarnya kalau kita kena anemia itu, kalau misalnya tidak ditangani, itulah akibatnya. Mungkin orang tuanya tidak terlalu perhatian kan, tidak sibuk sendiri, jadi itu salah satu menyebabkan itu bisa menyebabkan kelainan darah tadi, jadi bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Kalau misalnya anemia itu bisa juga kurang oksigen. Nah, ya kekurangan oksigen itulah bisa menyebabkan kematian kalau misalnya tidak ditangani secara cepat ya, karena tidak tahu tadi. Tapi kalau misalnya langsung ditangani, insya Allah tidak akan terjadi hal tersebut tidak akan terjadi. Oke, baik. Kekurangan oksigen itu seperti apa yang bisa digambarkankah kekurangan oksigen? Apakah seperti susahnya dia bernafas atau mungkin sesak, itu bagaimana? Iya, itu salah satunya. Kalau misalnya tidak ditangani, itu untuk anemia berat. Anemia berat. Jadi memang fungsinya kan untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya HB-nya rendah, otomatis oksigen tidak bisa disuplai ke seluruh tubuh kayak itu. Oke. Apakah saat beraktivitas seperti itu, Bu, atau pada saat si penderita diam tiba-tiba langsung seperti sesak atau susah bernafas, atau adanya mungkin aktivitas yang berat, maka itu akan muncul? Kalau itu khusus untuk anemia berat, misalnya HB-nya itu di bawah 10, nah bisa 5, nah itu bisa menyebabkan sesak. Tapi kalau misalnya HB masih di atas 10, enggak apa-apa, hanya pucat aja, terus lesu, letih kayak itu.
Oke, baik. Berarti memang kalaupun sudah terkena anemia berat ini sendiri ataupun sebelum terkena anemia berat, ada baiknya memang harus dikonsultasikan kepada dokter Iya. ya, Ibu ya. Harus dicek juga dan menjaga pola makan yang Iya. pastinya. Baik, untuk mencegah anemia ini bagaimana Ibu? Itulah kita harus mengkonsumsi makanan yang menu seimbang. Jadi menu seimbang itu ya harus cukup lauknya, terus kalau menu seimbang dari Kami Gizi itu ada nasi, ada protein hewani, ada protein nabati, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Itu menu seimbang. Tetapi memang kenyataannya kalau misalnya di negara kita ini, kalau misalnya sudah ada nasi, cukup sama lauk. Atau enggak suka tempe kan, tapi tidak apa-apa, tetapi kan ada lauknya misalnya daging. Nah, telur itu juga zat besinya tinggi juga, telur. Hati ayam, jero-jeroan itu tinggi juga. Oke. Zat besinya. Jadi yang bagus itu kalau misalnya untuk mencegahnya kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang. Terus juga mengkonsumsi makanan yang memang membantu penyerapan zat besi itu sendiri. Misalnya buah-buahan, vitamin C. Vitamin C itu bagus sekali karena bisa membantu penyerapan zat besi yang kita konsumsi. Selain vitamin C, terus vitamin B12. Vitamin B12 itu banyak di tempe itu banyak vitamin B12 asam folatnya. Jadi otomatis itu yang harus kita konsumsi. Kemudian bahan makanan yang bisa menghambat itu misalnya teh, kopi. Nah, itu dikurangi. Kayak itu. Oke, baik. Berarti tetap menjaga makanan ya Ibu ya, Menu pola seimbang. makan juga menu seimbang tadi, dan juga kurangi, kalau bisa dikurangi untuk minum kopi, teh, dan juga yang mencegah menghambatnya zat besi ya Ibu ya. Baik, kalau untuk aktivitas olahraga sendiri ini Ibu, apakah bisa membantu penyakit anemia ini? Olahraga itu memang kita harus beraktivitas ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi itu kan, kalau misalnya kita dengan olahraga, otomatis kan tubuh kita itu bergerak. Nah, itu juga bisa membantu penyerapan zat besi itu sendiri dengan aktivitas. Kalau misalnya dia hanya duduk-duduk nonton, kayak sekarang kan banyak main game ya. Nah, itu juga tidak bagus untuk anak-anak. Makannya pasti kurang. Pada umumnya kalau anak-anak main game itu pasti ngemil, tapi tidak mau makan makanan yang makanan utama. Kadang lupa makan siang, kayak itu kalau main game. Nah, itulah kalau sekarang ini kendala kita bagi orang tua ya. Anak-anak itu susah kalau sudah main game. Apalagi sudah kecanduan, pasti dia malas makan. Oke, baik. Nah, makanya kita harus remaja sekarang harus benar-benar kita perhatikan makannya. Oke. Sayur-sayuran ini kan terkadang dari anak-anak kecil ini banyak yang kurang suka dengan sayur-sayuran ini, Ibu. Itu bagaimana? Kalau untuk pola dari memberikan kepada anak-anak dan sampai dia tumbuh dewasa, itu pun kalau dia memang suka dengan sayur ini, terkadang banyak yang tidak suka dengan sayur itu, bagaimana? Untuk anak-anak sendiri harus kita makannya harus benar-benar kita, misalnya dia tidak mau makan sayur, apa kita olah makanan itu dengan misalnya kita membuat bakwan kan, campur sayur-sayuran, atau kita bisa juga kita buat jus sayur, itu bisa juga, banyak juga anak yang suka. Jadi jus sayur itu ditambah dengan nanas, jadi tidak terasa sayurnya, jadi dominan buahnya, bisa juga kayak itu. Jadi kita harus mencari akal bagaimana sayur ini bisa masuk ke anak-anak. Kayak itu. Kadang anak-anak tidak mau makan itu pola makan awalnya yang salah. Misalnya pas dia masih bayi itu mungkin tidak pernah dikasih sayur, gitu. Jadi otomatis kalau sudah besar dia tidak mau sayur. Kalau dari masih balita itu, dari bayi dari umur 6 bulan kok sudah bisa makan. Sudah kita belajar kasih makan sayur, insya Allah setelah dewasa dia suka sayur. Oke, Iya. baik. Baik Ibu, nanti kita sambung kembali Ibu, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali, tetap di Jendela.
Acara ini dipersembahkan oleh